Adakah dari kalian yang merasa bahwa orang-orang di dunia ini adalah sumber bahaya bagi kalian? Kalian enggan untuk menjalin hubungan dengan banyak orang dan kalian merasa tempat teraman adalah ketika kalian merasa sendiri. Halo guys, selamat datang ke channel ini. Ini adalah video keempat dari rangkaian video tentang respon dari trauma masa kecil. Kita udah membahas apa itu trauma masa kecil, kita sudah membahas respon pertama yaitu fight, di mana seseorang menganggap kekuasaan adalah segala-galanya. Kita juga sudah membahas respon kedua yaitu fawn, di mana kebalikannya seseorang justru menjadi mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Sekarang kita akan bicara tentang respon ketiga yaitu freeze, gitu ya, di mana seseorang menganggap bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya bagi dia, terutama individu-individu lain. Freeze ini adalah respon dari anak-anak yang tumbuh di sebuah keluarga disfungsional yang biasanya perannya tuh adalah anak scapegoat atau anak kambing hitam. Bagi kalian bisa ngecek video-video gue sebelumnya, ya, apa itu keluarga disfungsional, apa itu scapegoat atau anak kambing hitam, perlakuan apa aja yang mereka terima, luka batin apa saja, dan bagaimana cara menyembuhkan diri mereka, gitu. Tapi bagi yang belum melihat video itu, gue akan bicarakan itu sekilas, ya guys, bahwa anak-anak scapegoat atau anak-anak kambing hitam adalah anak-anak yang biasanya selalu terpinggirkan di dalam sebuah keluarga disfungsional. Anak-anak yang tumbuh, anak-anak yang sering dikritik, anak-anak yang selalu jadi pelampiasan kesalahan, anak-anak yang selalu menjadi kambing hitam, anak-anak yang kebutuhannya tidak pernah dipenuhi, ya, atau anak-anak yang bisa dikatakan sebagai anak-anak yang terpinggirkan. Gitu ya. Jadi ketika sebuah keluarga yang normal, ketika kebutuhan seorang anak itu seharusnya dipenuhi, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan akan rasa dicintai, anak-anak scapegoat ini biasanya justru mendapatkan sebaliknya. Daripada mendapatkan rasa aman, mereka justru merasakan teror setiap saat dalam hidupnya, melalui kritik, melalui hinaan, gitu ya, tidak pernah diberikan rasa aman, gitu ya, tidak pernah mendapatkan apa yang menjadi haknya. Oke. Nah, anak-anak scapegoat ini pada akhirnya akan tumbuh menjadi pribadi dewasa yang rendah diri. Mereka punya harga diri yang rendah, gitu. Nah, pada akhirnya di alam bawah sadar mereka, anak-anak scapegoat ini akan menganggap bahwa orang-orang yang dia temui adalah figur-figur yang berbahaya. Dalam arti apa? Begini, mereka tumbuh di dalam sebuah keluarga, orang-orang yang berinteraksi mereka secara konsisten selalu menyakiti mereka dalam tanda kutip, melalui kritikan, melalui hinaan, gitu ya, menjadikan mereka objek yang selalu disalahkan, sehingga mereka merasa bahwa hidup akan selalu menyakiti mereka. Di keluarganya sendiri mereka mendapatkan itu, dan itu menimbulkan persepsi bagi mereka bahwa di luar sana orang-orang akan memperlakukan mereka sama persis ketika di dalam keluarga mereka. Itulah yang membuat mereka merasa bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya. Interaksi dengan orang-orang itu akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Itulah pemahaman, itulah respon yang dinamakan freeze, gitu ya. Nah, ciri-cirinya apa saja? Biasanya orang-orang dengan respon freeze ini suka menarik diri dari keramaian. Mereka tidak suka berinteraksi dengan orang. Mereka dalam tanda kutip mereka takut untuk berinteraksi dengan orang karena mereka selalu merasa bahwa kejadian-kejadian ketika mereka di dalam keluarga mereka dulu akan terulang kembali ke mereka. Mereka merasa semua orang di dunia ini akan berlomba-lomba menyakiti mereka, mengkritik mereka, mempermalukan mereka, dan tidak akan membantu apapun bagi mereka. Biasanya orang-orang dengan respon freeze ini akan memilih mengasingkan diri dari dunia. Dalam arti, mereka akan tenggelam misalnya jadi penyendiri, tenggelam dalam dunia media sosial misalnya ya, atau tenggelam dalam buku, atau tenggelam
menjadi pecandu film atau pecandu bisa katakan menjadi seorang pemimpi lah. Mereka punya dunia sendiri di mana mereka merasa bahwa di sana mereka akan mendapatkan kedamaian, gitu ya. Itu mereka merasa bahwa dengan mengasingkan diri mereka akan mendapat kedamaian, dan disitulah orang-orang tidak akan menyakiti dia seperti dia dulu disakiti di keluarganya, gitu ya. Ini tentu hal yang menyedihkan. Dan ada satu hal lagi, ya, yang biasanya terjadi pada anak-anak scapegoat ini. Mereka biasanya mengalami namanya self-sabotage. Self-sabotage itu artinya mereka selalu tidak secara sengaja mensabotase dirinya untuk menjadi tidak bahagia. Ketika mereka punya impian, gitu ya, mereka punya kemungkinan untuk bahagia, biasanya mereka justru cut itu sendiri, gitu, mensabotasi itu sendiri. Mengapa itu terjadi? Karena ketika dulu, sewaktu mereka tumbuh, ketika mereka tumbuh di dalam keluarganya, segala keinginan mereka, segala impian mereka, segala kebutuhan mereka, itu selalu di-cut oleh lingkungan keluarganya. Mereka selalu dikritik, gitu ya, ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka selalu dicari-cari kesalahannya, mereka tidak pernah diberikan apa yang mereka butuhkan, gitu ya, sehingga timbul dalam alam bawah sadar mereka bahwa kalau saya mau mengharapkan sesuatu, saya pasti akan berakhir dengan kekecewaan. Akan berbahaya ketika saya mau mendapatkan apa yang saya inginkan. Itu akan bisa berakhir dengan kritik, itu akan bisa berakhir dengan sesuatu yang buruk, gitu ya. Karena itu pengalaman dulu sewaktu mereka dibesarkan dalam keluarga mereka. Nah, itu membuat mereka otomatis ketika mereka mau mendapatkan sesuatu, mau mendapatkan kebahagiaan, mereka meng-cut itu sendiri karena rasa takut akan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Rasa trauma mereka akan masa lalu itu akan terjadi. Gitu. Itu ya mengapa mereka sering sekali melakukan sesuatu yang namanya self-sabotage atau sabotase diri. Nah, selain itu, orang-orang dengan respon freeze ini biasanya memang sulit untuk mengambil keputusan karena mereka sewaktu dibesarkan memang sering dikritik ya. Jadi harga diri mereka juga rendah, keyakinan diri mereka juga rendah. Nah, selain itu sebenarnya di dalam hati mereka tuh hanya ingin kedamaian gitu ya, karena dulu mereka nggak pernah dapetin itu. Ini tentu suatu keadaan yang menyedihkan ya, karena seseorang akhirnya mengisolasi dirinya dari dunia luar. Mereka ketakutan untuk menghadapi dunia luar. Mereka ketakutan untuk berinteraksi dengan dunia luar. Nah, sekarang kalau kalian merasa bahwa kalian memang adalah orang-orang dengan karakter freeze, dengan respon freeze ini, ada beberapa hal yang mungkin kalian bisa lakukan. Yang pertama, gitu ya, kalian harus mulai berpikir bahwa mengisolasi diri itu adalah sebuah harga yang sangat mahal, gitu ya. Kita kehilangan banyak hal yang sebenarnya kita bisa dapat dalam hidup. Bahwa sebenarnya mengisolasi diri itu hanya cara kita untuk melarikan diri dari dunia luar yang sebenarnya bukan jalan yang terbaik, gitu. Karena sebenarnya dunia tidak seburuk atau semengerikan yang kita bayangkan. Bahwa interaksi dengan orang itu tidak selalu menghasilkan sesuatu yang buruk, dan orang-orang di luar sana tidak semuanya akan memperlakukan kita seperti dulu kita diperlakukan di keluarga kita. Yang kedua, mulai menyadari bahwa diri kita itu berharga, gitu ya. Mulailah mengambil langkah-langkah untuk menyayangi diri kalian sendiri. Bahwa kalian berharga, kalian berhak bahagia. Kalian berhak mendapatkan impian-impian kalian. Dan itu bukan sesuatu yang salah. Gitu. Kalian berhak dan kalian tidak perlu takut akan terjadi sesuatu yang buruk bila kalian menginginkan sesuatu. Karena itu adalah hak dari setiap orang. Yang ketiga, mulailah menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dahulu, segala sesuatu yang hal buruk yang terjadi dahulu, itu bukanlah salah kalian. Semua itu terjadi karena kalian memang tidak mendapatkan support yang cukup. Kalian memang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan yang buruk. Jadi bukan salah kalian ketika dulu memang banyak hal yang buruk yang terjadi di dalam hidup kalian. Mulailah berhenti mengkritik diri kalian sendiri. Dan mulailah menyadari bahwa kalian memang tidak sempurna, tetapi orang lain juga tidak sempurna. Karena kebanyakan dari kalian menganggap bila ada kesalahan, itu selalu kesalahan kalian.
Padahal itu bukan hal yang benar. Kalian bisa melakukan kesalahan, tapi berhentilah mengkritik diri kalian, dan ingatlah, orang lain pun juga bisa melakukan kesalahan. Orang lain pun bukan pribadi yang sempurna. Dan yang terakhir, mulailah mencari lingkungan yang bisa menghargai kalian. Lingkungan yang bisa menyayangi kalian, lingkungan yang membuat kalian bisa merasa nyaman ketika kalian berinteraksi. Di video selanjutnya kita akan bahas respon terakhir, yaitu flight, di mana seseorang tenggelam di dalam pekerjaan karena respon dari trauma masa lalunya. Sampai jumpa.